Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat literasi di mana saja Anda berada. Kembali jumpa dengan channel YouTube saya Didi Junaidi dalam segmen acara Ngaji Literasi, Inspirasi Tiada Henti. Sahabat literasi yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas satu tema yang sangat menarik sekali terkait dunia menulis, yaitu 10 keajaiban menulis. Namun sebelum kita lanjutkan tayangan video kali ini, seperti biasa saya ingatkan kepada sahabat literasi yang baru bergabung dengan channel YouTube ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, like, comment, and share agar channel YouTube ini semakin berkembang, semakin membaik, semakin keren dengan menghadirkan konten-konten terbaik seputar dunia literasi. Baik, sahabat literasi yang berbahagia, mari kita mulai. Apa saja 10 keajaiban menulis itu? Yang pertama, menulis itu menyehatkan. Nggak percaya? Buktikan sendiri. Menulis itu mampu menghadirkan rasa nyaman dalam tubuh kita, jiwa kita. Kenapa? Karena orang yang sedang dalam kondisi mungkin kelelahan secara fisik, ataupun jiwanya sedang galau, sedang resah, gelisah, silahkan coba terapi menulis ini. Udah banyak pengalaman atau penelitian terkait dengan ini, bahwa menulis itu menyehatkan. Di video saya yang sebelumnya, saya pernah menyampaikan satu video tentang menulis sebagai terapi. Silahkan nanti dilihat di video saya yang sebelumnya, bahwa menulis itu menyehatkan, karena dengan menulis orang itu mampu mengungkapkan perasaannya, keluhannya, kegalauannya, keresahannya. Dari situ dia merasa plong, merasa nyaman, dan merasa lebih sehat lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menulis itu membuat awet muda. Ya, ini juga sudah saya sebutkan ya di video yang sebelumnya, bahwa seorang ilmuwan namanya Fatima Mernissi mengatakan bahwa menulis setiap hari mampu meremajakan sel-sel kulit. Nah, otomatis ketika sel-sel kulit terremajakan, kita akan terlihat lebih muda, lebih membahagiakan, atau lebih menyenangkan dari tampaknya. Nah, itu juga terkait dengan yang sebelumnya ya. Orang yang sehat itu akan jauh terlihat lebih segar, lebih fresh, dan lebih awet muda. Kemudian yang ketiga, menulis itu adalah menggugah kesadaran. Dan ini sangat akan bermanfaat untuk kita semua ya. Saya punya pengalaman. Ketika menulis buku yang berjudul Agar Allah Selalu Menolongmu, itu banyak sekali komentar, testimoni dari para pembaca. Baik yang lewat email maupun secara langsung melalui WA dan sebagainya. Bahkan ada satu pengalaman yang sangat mengharukan, mengesankan, dan tidak akan pernah saya lupakan. Beberapa orang penulis itu, beberapa orang pembaca itu sempat memberikan testimoninya dengan membaca buku Agar Allah Selalu Menolongmu itu, yang tadinya hampir melakukan bunuh diri, kemudian terhindar ya atas izin Allah tentunya. Itu kan tentu sangat membahagiakan. Bagaimana orang yang tadinya sudah down sekali, hampir bunuh diri, sampai bisa mengubah kehidupannya hanya dengan membaca buku. Nah, itu bagian dari menggugah kesadaran. Nah, menulis itu menggugah kesadaran agar orang yang tadinya mungkin dalam kondisi yang down tadi ya, kondisi yang tidak baik, kemudian menjadi lebih baik. Itu juga bagian dari keajaiban menulis. Kemudian yang keempat, sahabat literasi yang berbahagia, keajaiban menulis berikutnya adalah mencerdaskan otak kanan dan kiri. Nah, jadi dalam kepala kita itu ada sel otak ya, kanan dan kiri. Dalam banyak kajian disebutkan bahwa otak kanan itu sifatnya kreatif, inovatif, kemudian ya solutif ya. Dan pokoknya otak kanan itu lebih sel-sel kreativitas itu muncul di situ. Kemudian otak kiri itu biasanya sistematis, runut, kemudian berpikirnya linier gitu.
Nah, menyeimbangkan dua otak itu dengan menulis. Jadi orang yang biasa menulis akan menyeimbangkan dua otaknya, kanan dan kiri. Karena kalau kita hanya berat sebelah kiri, maka kita tidak berani mengambil satu keputusan-keputusan kreatif. Sementara kalau orang yang hanya dominan otak kanannya, itu biasanya cenderung dalam tanda kutip ya, kurang memperhatikan sistematika atau alur atau apa saja yang sifatnya runut. Nah, ini nanti bisa dikaji lebih lanjut ketika Anda membaca buku-buku tentang otak kiri dan otak kanan. Jadi, menulis itu mencerdaskan otak kiri dan kanan. Kemudian yang berikutnya, keajaiban menulis adalah memperluas wawasan, itu sudah pasti. Seorang penulis yang baik pasti seorang pembaca yang baik. Bagaimana mungkin dia akan bisa menulis buku, menulis artikel, atau menulis apa saja kalau tidak punya informasi. Dari mana informasi itu? Dari bacaan. Ya, dari bacaan, dari pengamatan, dari melihat sekeliling dan sebagainya. Itu artinya dari proses membaca. Nah, dengan membaca, informasi bertambah, ilmu bertambah, wawasan bertambah. Sehingga orang yang rajin menulis sudah bisa dipastikan wawasannya itu luas. Karena tidak mungkin dia akan menulis kalau nggak punya informasi, nggak punya wawasan. Kemudian yang keenam, keajaiban menulis itu adalah mengabadikan nama kita. Nah, ini mungkin tujuan jangka panjang ya. Ya mungkin jangka pendek juga bisa. Ketika kita menulis, dikenal, populer, itu orang semakin menjadikan kita mungkin sebagai idola. Tentu banyak pembaca yang senang dengan karya-karya bestseller ya, karya-karya para penulis yang top. Di Indonesia terlalu banyak kalau mau disebutkan. Saya ambil beberapa contoh saja. Habibur Rahman Al-Shirazi, ya, seorang penulis novel Islami dengan ayat cintanya. Kemudian semua yang kata-kata cinta yang nilainya Islami itu ada di karya beliau. Kemudian saya sebut lagi di kesempatan kali ini, Andrea Hirata dengan tetralogi Laskar Pelanginya, kemudian Terelia dengan banyak karya-karya bestsellernya, kemudian ya Pidi Baik dengan Dilannya, kemudian Asma Nadia dengan ada Sakinah Bersamamu, ada Catatan Hati Seorang Istri, dan masih banyak lagi. Nah, itu kita mengenal nama-nama mereka itu karena mereka terus menulis dan produktif menulis. Sehingga menulis itu mengabadikan nama kita. Tidak hanya saat ini ya, saat kita masih hidup, tetapi juga kelak ketika kita sudah di alam baka, di alam barzakh sana, dalam kubur, maka para penulis yang pernah melahirkan karya itu namanya akan terus dikenang, akan tetap abadi. Kemudian yang ketujuh, menulis itu keajaiban berikutnya adalah memberi nilai tambah atau added value. Apa yang disebut dengan nilai tambah atau added value ini? Seorang dengan kualitas ilmunya, background ilmunya itu akan dikenal sebagai seorang pakar, expert ketika dia menulis buku, karya ilmiah, jurnal, dan sebagainya. Dari situ dia akan diketahui dia seorang yang ahli di bidangnya. Itu added value yang pertama. Added value yang kedua, menambah penghasilan atau income. Nah, itu dari royalti buku, dari honor, fee, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan, kita singkat saja ya, menulis itu menguatkan memori. Jadi orang yang biasa menulis pasti ingatannya akan jauh terlatih, akan lebih kuat, tidak cepat pikun. Ya, tidak cepat pikun artinya dia karena rajin menulis, menghimpun informasi, maka dia akan semakin kuat memorinya. Kemudian yang ke-9, ya 9 itu menulis itu membahagiakan. Kenapa? Karena kita bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Orang yang senang berbagi itu orang yang akan bahagia. Karena syarat untuk bahagia itu adalah berbagi kebahagiaan dengan sesama. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, menulis itu investasi akhirat. Tadi disebutkan nama kita dikenang, pahala akan terus mengalir pada ilmu yang bermanfaat. Itulah sahabat literasi yang berbahagia, 10 keajaiban menulis. Oleh karena itu, tetaplah menulis, menulis, dan menulis. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.